Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita sering membaca artikel-artikel, mendengar informasi, dan menyaksikan secara langsung tayangan di televisi maupun di media sosial bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan, sehingga hakim independen dalam memutuskan suatu perkara. Mari kita saksikan tayangan berikut. Bahwa hakim bertanggung jawab tidak pada atasan ataupun pimpinan. Mereka hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan diri mereka sendiri. Karena mereka wakil Tuhan. Karena mereka wakil Tuhan. Dan pernyataan tersebut diperkuat oleh artikel yang ditulis oleh Hakim Peradilan Agama Rantau, Ibu Hajah Siti Zubaidah, SAG, SYA, MH, dengan judul Para Wakil Tuhan, Tentukan Pilihanmu, yang dimuat dalam website mahkamahAgung.co.id. Dalam tulisannya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa menjabat sebagai seorang hakim bagi masyarakat muslim dan keadilannya mengalahkan kezalimannya, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan jika kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka dia berhak mendapatkan api neraka. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hadis di atas menggambarkan tentang profesi seorang hakim, sebuah profesi yang mulia, namun juga berat dan penuh resiko. Profesi hakim dikatakan sebagai profesi yang mulia karena memiliki kekuasaan yang bisa menentukan nasib seseorang. Sehingga tidak heran, hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dan tidak semua orang bisa menjadi hakim. Sedangkan dikatakan sebagai profesi yang berat dan penuh resiko, karena banyak sekali ayat Quran maupun hadis Nabi yang memberikan warning tentang profesi ini. Seorang hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tentu telah mempertimbangkan secara benar dan adil, karena putusan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta semaksimal mungkin untuk tidak mencederai perasaan keadilan masyarakat. Wow, wakil Tuhan, itu berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu di dunia ini. Coba Anda bayangin, ngeri banget kan? Yang kita bayangin, para hakim itu pasti adil, jujur, amanah, gak bisa disuap, memihak kebenaran, gak pernah takut sama atasan, sama mafia, sama presiden sekalipun. Betul gak? Ternyata kita salah, bro. Baru-baru ini, belum lama kejadiannya, ada oknum hakim ditangkap gara-gara terima suap. Wah, parah nih. Simak nih beritanya. Pemirsa, Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo hari ini ditahan sebagai dugaan korupsi kasus pengurusan perkara Mahkamah Agung. Edi bersama dengan 4 hakim lain diduga menerima suap dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Hakim Edi Wibowo tiba di Gedung Merah Putih KPK pagi tadi didampingi oleh 3 orang tim kuasa hukumnya. Edi diperiksa sebagai tersangka baru dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung. Pemeriksaan Edi merupakan pengembangan penyidikan dari 13 tersangka yang sudah ditahan. Ya, selain Edi Wibowo, KPK juga telah menetapkan 4 hakim lain sebagai tersangka. 2 diantaranya adalah Hakim Agung, yaitu Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Sedangkan 3 lainnya adalah Hakim Justisi. Dolar ini Pak ya. Nah ini. Dan saudara, ini adalah video amatir detik-detik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan barang bukti uang suap 3 hakim dan pengacara kasus Ronald Tanur. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta jadi tersangka dalam kasus dugaan suap fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Suap tersebut berasal dari 3 perusahaan besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selain Arif, Kejaksaan Agung turut menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan, kuasa hukum korporasi bernama Marcella Santoso, dan advokat bernama Arianto. Itu tadi 3 berita yang dikutip dari Kompas TV, iNews, dan Tribune Network, dan masih banyak lagi berita terkait tindak pidana yang dilakukan oknum hakim di negeri tercinta Indonesia ini. Pertanyaannya adalah, masih layakkah hakim itu disebut wakil Tuhan? Wakil Tuhan kok nerima suap? Subhanallah, kalau begini akhlak hakimnya, gimana mau makmur negeri ini? Gimana mau berdiri di atas kaki sendiri? Saya dukung banget pedatonya Pak Prabowo. Bersihkan diri kalian sebelum kalian saya bersihkan. Merdeka! Tapi kalau bisa sih jangan lama-lama, nanti keburu bersih bukti-buktinya. Oke sip, itu aja. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan panjang umurnya.
sehat badannya, dan diluaskan rizkinya. Amin ya robbal alamin.